Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun ay hadza tambihun. Innal jama'ata fi adai maktubatir rijali al-akhrari wal mugimina fardu kifayatin alal arja'i fi mazhabina. Sabadane kita berbicara tentang fadilai jamaah dan berbicara tentang syirine jamaah, walaupun belum berbicara tentang tata cara jamaah, dipinginiku namun dalil-dalil yang menganjurkan jamaah, baik dari Al-Quran atau hadis atau dari dawuh-dawuhnya para ulama. Saniki berbicara tentang fikih jamaah, siji hukume jamaah. Perlu diketahui, menurut mazhab kita ma'asyiras Syafi'i, qaul yang luwih rajih bahwa jamaah di dalam sholat ada yang fardu, berarti 5 sholat fardu sing ada. Dipun beda kali kodok ada niku yang ditekani sesuai waktunya, niku jenenge ada. Khusus bagi wong lanang dan merdeka, misalnya itu sorenya budak. Jadi orang yang tidak ada kontrak harus mengikuti pada orang lain. Yang mukim berarti tidak dalam keadaan bepergian, iku hukume fardu kifayah. Hukume jamaah menurut mazhab Imam Syafi'i, qaul yang rajih, untuk sholat fardu sing ditekani ing dalem waktu, khusus bagi wong lanang sing mukim, niki fardu kifayah. Kenapa kok mengatakan fardu kifayah? Karena hadisnya menjelaskan ma min salasatin fi qaryatin au badwin wala tuqamu fihim al jama'atu illa stahwadha alaihim syaitan. Rawahu Ibnu Hibban wa ghairuhu wa sahhahu. Setiap orang 3 dari setiap satu desa atau di tengah hutan, di situ ada rombongan 3, ada orang 3. Kok tidak didirikan di dalamnya jamaah, la tuqamu bim al jamaah illa stakhwaza alaihimus syaitan, kecuali dia akan dikalahkan oleh setan. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya. Terus memiliki istimbate fardu kifayah niku dos pundi krana dikeneki min mamin salatatin fi qaryatin la tuqamu fihi jamaah. Jadi pokok temeriku dari 3 orang bila tidak didirikan jamaah, berarti pokok yang penting ono jamaah walaupun enggak kabeh kan ngono sini. Dan min niku litabahid sebagian.
Berarti sing penting setiap ono wong telu kok ora enek jamaah, berarti ono jamaah senajan tok ora kabeh. Ngoten. Iku sing rojek. Ketika tidak ada jamaah maka orang itu jamaah itu golongan itu akan dikuasai oleh setan. Nah ini harus diperhatikan. Lek ono perkampungan, enek desa, enek RT, kok dikudu wis ora enek jamaah. Alamat dikuasai karo setan, dikalahno karo setan. Makanya usahakan jamaah. Walaupun menurut mazhab kita enggak berduai. Wes, wa fardu kifayah tengriki ungkapan dari perkara sing penting yakni harus hasil tanpa memandang siapa pelakunya niku sing diarani fardu kifayah. Lek fardu ain memandang siapa yang melakukan berarti satu persatu pelakunya. Dan fardu kifayah di dalam jamaah itu bisa berhasil sekira ten daerah niku sudah tersiar dilaksanakan jamaah. Contohnya dilakukan di tempat yang ngegeng, musola atau masjid, yang umpama orang lain datang di situ bonten sungkan, bonten isin, baru bisa gugur fardu kifayah. Walaupun satu desa jamaah, tapi luru-luru di omah dewe-dewe jamaah, namun belum tersiar di daerah itu dilaksanakan jamaah, masih belum hasil fardu kifayahnya. Berarti semuanya berdosa. Karena fardu kifayah itu kalau tidak ada sama sekali yang melaksanakan, berarti satu desa itu dosa. Masya Allah, ini kedeniki pulau kiambak niku mendapat beban. Kayak ten daerah kula niku lek ten kon kula mboten jamaah iki mboten wonten jamaah, ora enek azan. Iki lek gak jamaah dosa kabeh. Mulane aja gampang-gampang seneng gawe musala. Seneng gawe masjid. Penak gawe sumbangan penak. Jogone 5 waktu niku lho. Abot. Lek gak dilaksanakno dosa kabeh, Pak. Terus piye jajal? Ini kira bebane teng mriki. Jadi ya wis kudu dilaksanakno diazani, sing teko loro telu pokok kudu gugurno wajibane wong sak kampung. Mulane untung banget Pak nek sanding kiai, sanding santri-santri ngoten untung. Kono wis enek sing nglakoni kita gugur ngoten lho. Lah nek gak enek terus marono dadi tuwekan dhewe dikiyaikno nang kono lho gitu. Lek gak tanggung jawab dosa kabeh. Ya ora kiai iki tok kabeh dosa fardu kifayah ngoten niku. Masyaallah. Enak gawe masjid wong sakniki usume nyegati duit nek ratan ngoten mawon gelis dadi. Tapi tanggung jawab untuk ngreksa menggugurkan kewajiban orang di daerah situ niku wani ora. Mungkin nek nang kutha sing penak imamnya dibayari iso adane muadzine dibayari iso istiqomah. Walaupun kadang-kadang muadzine mari azan ya mulai.
Dan itu harus pancen terjadi semacam itu, kita ya kudu bayari dalam rangka menggugurkan kewajiban. Di desa wis ora dibayari, sing bayari ora gelem. Terus lek ora dikalahi dosa kabeh sejane. Padahal kesibukane ya nang sawah ya nang akhire ya sak isone. Saisone jame niku sak tekoni kok sawah. Ya dari jam 11:30 nek dhuwure kok ya si kae dinteni sampai tekan Pak. Yes. Allahumma sholli wa sallim ala. Dekak kuwi yo ngantuk. Ajal ngenteni tiyang niku. Terus wong yo ora ngerti di kono wis jamaah apa durung lu gak ku. Iki lek wong sing ora paham, wah, ora enak syariat ngono. Sholawat diperintahkan, ora kudu pendah, diperintahno dalam rangka ben weruh iki durung jamaah. Dinteni wong-wong. Engko wis sawe kesel. Awake pawegel ya tambani atine, tombo ati iku lima warnane ben nambani atine dhewe cara pegel ngene wong. Monggo wis gak teko-teko wis yo. Dikai apa ujian apa iku jenenge? Omahe kano lawangi, turu dhewe kano rewangi, tangga-tangga padha nyawang karo nangis kaya wong nembang. Jadi wis keniling wis mati yo. Mulane sing akeh ganjarane niku nggih kiai desa niku. Saestu niku mergo penanggung kewajibane wong sak pirang-pirang dan kudu sabar wong sing ngentekne ngono wis tak sabar kok. Diarani lho teko kan kaya tadi dinteni lek koyo apa. Dimulai ya ora ana sing jamaah blas. Ora enek kok teko siji ya dikomati ya dimamulane tepasan yo azan ya koma yo dadi imam itu lek wong desa. Dasar langgare doyong. Lha niku ganjarane ageng saestu. Karena kudu sabar saestu. Lah aku tok mboten bayari per dadi imam wis. Apa pekerjaannya? Ngimami, itu kerjaan. Apa pekerjaannya muadzin? Itu pekerjaan. Mulane aja dilokno ten desa niku rek zuhure ngoten niku. Ana sing jam 1, ana sing setengah 1, ana sing jam 12, ya ana sing awal waktu. Ya nek jam 2 ke azan. Oke. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya wis pancene ya wis kobre ngoten niku lho to. Tapi yang jelas fardu kifayah harus dilaksanakan. Nah, ini umpama mempet lho ngoten niku, mempet saestu. Nah, Masya Allah. Nasib kiai desa yang ngoten niku. Nah, lek tangga-tanggane rada ana sing santri sregep jamajan. Alhamdulillah kate salat awal waktu yo penak. Wis ae salat waktu penak. Lha yo sing dijak yo ora karep lho terus piye. Lah nggih masih ngotot to. Wis tak gawe awal waktu yo kawin ora nek jamaah ora nek wonge. Azan ono awal waktu kowe terus jamaah karo sapa? Padahal jamaah niku kudu ono makmume. Kalau orang yang belum pernah hidup di desa, itu ngelokno ngono kae gampang. Aja lho.
Iya to yang ngene kae dhuwur. Jam loro lho. Azan opo? Ya Allah. Beda kali tiang lanang nggih niku saliyane wong lanang mboten fardu kifayah. Cah cilik sedurung balik wong wedok niku mboten fardu kifayah. Gur sunat muakkad mawon. Jadi ukuran gugure fardu kifayah itu bukan terlaksananya jamaah, tapi terlaksananya syiar jamaah. Iya jangan. Terlaksananya syiar jamaah. Lah piye maksudnya terlaksananya syiar jamaah? Bihaisu yazharu biha syiaru jamaah fi dzikal mahla fi qamatiha fi kulli mu'adatin minal khamsi bi jama'atin. Sekira di desa niku sudah termasyhur, sudah dikenal, diketahui, tersiar dilaksanakan sholat jamaah 5 waktu. Nah ini golek masjid desa atau mushola desa sing 5 waktu niku pun wah jangan angel banget punan. Saestu niku. Ini kalau rasa lo dhewe. Waduh iki piye yang utamanya. Pun wa fardu ainin. Lah contoh fardu kifayah niku ya termasuk jawab salam. Lain kalau sholat sama jenazah niku walaupun gak tersiar. Pokok sing penting ana sing nglakoni niku mboten masalah. Karena sholat jenazah niku maksudnya bukan syiarnya jamaah, bukan syiarnya dilaksanakan, tapi sing penting wis enek sing laksanakno. Karena apa? Karena tujuan pokok itu ngedusi mayat ora kudu wis sersiar kono didusi ora. Wong siji tok ngedusi ngoten niku pun cukup. Karena tujuanipun ben bersih ngoten tok nek sing lek jamaah bukan terlaksananya jamaah tapi tersiarnya jamaah. Saged paham lho. Dibedo nih yang ini. Jadi beban kangge tokoh masyarakat yang masyarakatnya niku tasik dangkal sampai awam-awam. Nah ini kudu ngempet selalu berusaha untuk mengadakan jamaah. Nah kemudian lo harus siar niku bisa hasil seperti di lawangi dibuka kayak ngeten iki lawang terbuka sekira wong gede wong cilik masuk ndak sungkan. Lah nanti bisa dilaksanakan di pasar dan sebagainya nggak masalah, pokoknya penting ten kampung niku. Nah kemudian leke daerah niku gede, tidak cukup satu. Ya kudu tersiar. Misalnya gede niku sampai loh. Leke sak dhuwure 30 niku gede bulan. 30 wong. Lek sak isore 30 niku sing cilik.
baleke 30 niku sak jamaah cukup. Tapi lek pun gede kaya daerah kita niku sak desa ewon gak cukup setunggal. Harus ta'addud. Lagi terus piye? Ya ora piye karek omah genteng saponono abot enteng lakon ngoten ta. Wa fardu ainin inda Ahmad bin Hanbal. Hukume jamaah fardu ain menurut Syekh Ahmad bin Hanbal. Lani pengikut Imam Ahmad itu sekep-sekep. Sehingga kalau panjenengan boten jamaah senajan sholat sah tetep dosa karena hukumnya jamaah fardu ain. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Syekh Atta, Syekh Auza'i, Abi Thawr, Ibnu Munzir, Ibnu Khuzaimah. Mereka-mereka yang mengatakan jamaah itu fardu ain bersandar bertendensi dengan hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Dia niku kanjeng Nabi dawuh walaqad hamamtu an amuru bisolati fatuqamu summa amuru rajulan cuma amuru rajulan fayusalli bin nas summa intola qomai birijalin ma'ahum khasmun min hatabin ila qawmin la yashaduna sholat wa ukhriku alaihim buyuta binnar. Kanjeng Nabi mengatakan, aku mempunyai karep, mempunyai azam, mempunyai cita-cita. Saya punya duit angen-angen akan memerintahkan seseorang melakukan sholat dan kemudian diqomati, dan aku perintahkan salah satu orang ngimami sholat untuk orang-orang jamaah tadi, dan saya terus berangkat bersama pasukan yang masing-masing pasukan itu membawa kayu bakar menuju pada kaum yang enggak datang sholat, dan saya bakar rumahnya. Aku pingin karep ya bener pindah. Niki hadis yang telah dijadikan pedoman oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Syekh Atta, Auza'i, Abi Thawr, Ibnu Munzir, Ibnu Khuzaimah, semuanya bisa mutlak. Aku itu yang kenangan. Saya perintahkan untuk orang-orang melakukan sholat dan terus diqomati. Saya perintahkan salah satu mengimami dari untuk jamaah tadi. Lalu aku berangkat bersama pasukan dengan membawa kayu bakar menuju pada kaum yang tidak hadir jamaah, rumahnya akan saya bakar semua. Nah ini berarti kan malah jadinya hukumnya fardu ain. Cuman bagi ulama Syafi'iyah mengatakan ini tidak bisa dikatakan sebagai dalil untuk fardu ainnya jamaah, karena hadis ini datangnya kepada untuk jawab munafik yang tidak ikut jamaah dan kemudian tidak sholat. Lalu sholat furoda, tidak sholat. Lah kalau mukmin kan walaupun tidak jamaah tapi sholat. Kenapa? Karena munafik niku dawuhe Kanjeng Nabi paling abot-abote sholat ing ngatasi munafik sholat isya lan sholat fajar. Masyaallah, jadi sama kene iki
panjenengan raosno dhewe. Kira-kira berangkat salat jamaah isya karo subuh niku jenengan ngrasaken abot mboten? Ora usah dijawab, malah no konang, tapi jangan-jangan dhewe. Kalau panjenengan merasakan sholat isya, sholat subuh niku abot berjamaah, berarti munafik. Munafik, wong munafik itu ketok Islam, tapi hati ini ora. Ini kan Nabi lu sing dawuh. Abot-abote sholat jamaah bagi munafik dan sholat gitu, sholat isya dan sholat subuh. Nah, mulane kok aku yang wabet toh berarti. Langit toh. Kalau mboten ngarani jenengan munafik, Kanjeng Nabi dawuh sing abot wong munafik wis ngrasakno sing dirasakno wong munafik niku sing paling abot salat isya karo subuh. Kon jamaah isya karo subuh. Nek gak percaya panjenengan pirsani ten kampung. Lah isya kira maghrib rada kebal. Baru isya ngene. Wis mulai ndelok TV. Oh subuh. Lek ngono pancen akeh munafik nggih. Padahal walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Dan andai kata mereka itu tahu tentang fadilah sholat isya dan sholat subuh, tentu akan datang di masjid walaupun berangkat. Tapi saya nggak ngerti fadilah gak ketok. Nah, nggih karena ora ketok lah. Lho kan dari jelas ya. Gurung percaya nih gurung. Jadi apa yang didhawuhna Kanjeng Nabi dawuhna itu belum masuk di dalam hati. Artinya belum masuk di dalam hati niku gurung ketok molok-molok percaya 100%. Lah wong percaya 100% siap ngoten ta. Walaupun berangkat. Terus walakot hamamtu, baru hadis itu dituliskan, dan aku bercita-cita berkeinginan untuk merintahkan orang-orang berjamaah, dan aku perintahkan manusia, aku salah satu seorang untuk jadi imam. Kemudian aku berangkat dengan pasukan membawa kayu bakar datang kepada orang-orang yang tidak hadir, lalu aku bakar. Ini berarti kan rujuke niki wong munafik. Nah, wong munafik. Tapi perlu disarai. Bolehkah seorang tokoh, seorang imam, seorang kiai mengamalkan hadis ini? Yang sehingga wong sing gak salat dibakar, mboten pareng. Kenapa? Karena kekuasaan kiai sebagai khalifatun Nabi, khulafa al-ummah warasatul anbiya, ini tidak sama kekuasaannya dengan anbiya. Kenapa? Karena kalau anbiya kekuasaannya ini wilayahnya terhadap keseluruhan masyarakat, baik kecil dan besar, baik di pelosok, di kota, semuanya wilayahnya anbiya. Dan baik urusan lahir dan urusan batin, urusan akidah dan urusan sosial, niki urusan lahir kan niki wilayahnya anbiya. Tapi bagi ulama alladzina hum warasatul anbiya tidak punya kekuasaan ke sana, dibagi. Kekuasaan para ulama niku namun pada orang-orang tertentu. Tidak bisa kita menekan kepada orang yang nggak mengikuti kita, harus mengikuti kita, tidak boleh. Siapa orang yang tertentu ya saya kelem. Kita nggak berkuasa untuk mengadili orang-orang yang tidak mengikuti kepada kita.
Siji. Nomor loro, wilayahnya ini hanya khusus di dalam urusan batin, ngatur akidah tok tidak boleh, ngatur urusan ketertiban umum sampai bakar tidak boleh. Ini urusan fikih sosial. Nah, untuk urusan lahir niku wilayahnya umaro, pemerintah. Lalu pemerintah niki wilayahnya menyeluruh, baik korek-korak, baik sinden presiden, fakultas DRS kewabeh, kondektur direktur, semuanya diwilayahi pemerintah. Tapi wilayahnya pemerintah hanya hukum tohir khususnya. Kita tidak bisa memaksakan di dalam akidah. Makanya nggak bisa kita praktekkan hadis yang seperti tadi itu. Lah kalau Kanjeng Nabi punya kekuasaan yang mutlak lahir batin, kenapa? Karena Kanjeng Nabi ini mempunyai 3 hal dimiliki. Beliau eksekutif, yudikatif, legislatif. Masalah yudikatif, masalah sehingga hukum, menentukan hukum Kanjeng Nabi dewe. Undang-undang ini Kanjeng Nabi sing netepno undang-undang legislatif ya Kanjeng Nabi dewe. Pelaksanane nggih Kanjeng Nabi dewe. Krana ana wahyu, lha sakniki iso enek wahyu, enek wahyuni. Karo wahyudi. Wahyuni isih. Mboten saged mboten nggih. Nah, orang-orang yang tidak mampu menerjemahkan dalam fikih ini akhirnya seakan dalam hadis itu dilaksanakan oleh kiai. Wadah bahaya ini. Orang-orang yang pakai atribut apa itu senapan Natal penuh. Nah kok kiai mari dikasih kayak Hansip, bedanya apa? Tidak bisa kiai memaksakan, tidak bisa. Wilayahnya itu hanya urusan batin dan kepada orang yang mau saja. Karena kiai itu tidak ada SK-nya. Nah gitu, orang yang SK nih kiai niku. Nah sing SK ya sing gelem niku sing panggil kiai niku tok pun. Makanya ketika di sini dia ada kiai, di lainnya ya bisa enggak. Ngono kabeh rokok. Loh ini gitu. Ini kudu paham masalah cara mengimplementasikan hukum lahir dan batin itu beda. Saged paham. Niki kalau sampai akan dulu, wah di sini ini bahaya nih panjenengan terus. Wah ini nggak malu hati soke. Nah Kanjeng Nabi saged mampu panjenengan duduk Kanjeng Nabi. Ulama orang satu nabi waris saya dalam siapa saja apanya, nggak keseluruhan. Kayak ahli waris niku, warisnya beda-beda Pak. Ya oleh sing bagian sawah, ana sing bagian omah, ana sing oleh bagian sapi, sing bagian motor, beda-beda ora terus kabeh dipek sing malis akeh kok. Ulama niku kata. Oh niki perlune ten niku. Ben kita enggak kebablasan di dalam apa itu namanya di dalam mengimplementasikan wajiban syariat karena kita menganggap ulama, apalagi ulama yang SK-nya niku dari medsos. Kan kata tadi ulama sing SK-ne medsos. Ulama yang SK-ne krana istimewa.
melok pertemuan, perkumpulan. Walaupun gak iso ngaji itu kan miso-miso kok penting melok nang kono akhirnya katut ulama. Loh. Nah ini gitu kan. Bedo-bedo. Wis. Wasartun li sihhati sholat inda Dawud al-Zahiri. Iki nggih para mustahid mutlak. Menurut Dawud Zahiri aku sholat itu jamaah itu syarat sahnya sholat. Lek gak jamaah gak sah. Berarti tetap gak sah terus untuk. Ada. Dan kata-kata tengeriki Kanjeng Nabi namun hama, aku kepingin duit, tapi bukan berat, tapi Kanjeng Nabi kan gak bakar, gak melaksanakan. Hanya hama bitakrikihim. Aku duwe angen-angen ngoten lho. Lah kata hama bitakrikihim niku ndak bisa dikatakan kalau memang gak boleh membakar. Kenapa Kanjeng Nabi dia angen-angen? Nah. Karena Kanjeng Nabi hama niku bil istihad. Dimungkin beristihad kemudian keluarlah wahyu tidak diperkenankan untuk membakar. Bisa ngoten. Wong tawa, aku diangen-angen umpama oleh tapi ora oleh ya wis lah. Kan ngoten, kan berarti ya angen-angen terus bisa dilaksanakan. Di menurut Dawud Zahiri syarat sahnya sholat. Cara Imam Romli, qala Romli wa alal qaul bi anna fardhu ain falaisat syartan fi sihhati sholat. Pendapat yang mengatakan jamaah itu fardhu ain bukan termasuk syarat sahnya sholat seperti yang ada di dalam kitab Majmu'. Wal jamaah fil masjid li ghairil mar'ati wal khunsa afdal minha kharijahu. Jamaah di masjid saliyane wong wadon dan wong wandu iku luwih apik. Karena wonten hadis afdhalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Api-api sholat niku di rumah Pak, kecuali sholat fardu. Makanya sholat sunat barang niku sing apik di rumah. Kalau Anda akan sholat qobliyah subuhi sebelum berangkat ke masjid, sholat dulu di rumah. Sebelum sholat qobliyah zuhri, sebelum sholat duhur qobliyah di omah. Dan nanti ketika sholat ba'diyah duhur ya dilakukan di rumah. Di samping itu krono golek barokah nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Nomor 3 iso ngelatih ikhlas. Ora krono respon orang lain. Tapi kaya ngeten iki lek kira-kira di omah aman. Ketika di omah ora aman, ya sholat di masjid gak apa-apa daripada Lalu banyak orang yang ingin istrinya jamaah terus dhek ora jamaah di masjid. Alasannya lek kula di masjid bojo kula kula mboten jamaah. Tidak ada alasan seperti itu. Kalau panjenengan ingin menolong bojone di omah, sholat atau jamaah di masjid terus sholat maneh di omah nulung bojone. Niku lek bojone kepingin ditulung, nek bojone ora kepingin ya wis. Nah, kenapa? Karena wonten hadis Ibnu Hibban dan hadis Tirmidzi. Rawahu Jabir.
bahwa Kanjeng Nabi setelah melaksanakan sholat bunyiku sholat asar atau sholat zuhur tidak dijelas, kemudian ada seorang sendirian datang melaksanakan sholat sendiri. Kanjeng Nabi dahulu memerintahkan dahulu, man arada ayyina ala rajul fal yusalli ma'ah. Wong sing kepengin nulungi wong iki jamaah karo iki. Dari senajan panjenengan mantun jamaah ana wong sholat ijen sing apik panjenengan nulungi jamaah. Nulungi jamaah sholat maneh. Kalau kita sunat nulungi jamaah kepada orang lain, lebih-lebih jamaah kita sendiri. Nah, kemudian kenapa kok di situ di masjid lebih utama? Karena masjid itu membuat kemuliaan, kesucian, izhar syiar, nampak no syiari, dan oke jamaah. Nah, tapi Kanjeng Nabi kok merintah no sholat id dan lapangan niku dos pundi. Nah, salah Syafi'i kan bagian api di masjid, tapi kita lihat hadisnya di lapangan bisa sholat id. Tidak Jumat, Jumat itu di masjid. Bahkan ada yang nyaratakan di masjid gak sah. Ini kemana tapi Imam Malik. Orang di Monas. Nah, kemudian nanti Mbah Dim ini ku tidak ngerti yang dia musyawarah. Mbah nopo dekat di sini kok diperintahkan sholat id di lapangan, padahal kan di masjid ini lebih primer, lebih suci, lebih pas. Badin jawabnya enak, golek ini kita berapa bakal ketemu ngeten, ngalimi Kanjeng Nabi muni Kanjeng Nabi kok bun-bunan sampai tekok sikil. Karena Kanjeng Nabi ngerti so akhir zaman itu banyak orang yang orang junub masuk masjid. Mulanya dikon di lapangan ben wong junub gak masuk masjid. Jawabnya ngoten kan gak enak to di kita. Tapi kita realita. Lek waktu id niku wong sing gak pernah atus junub niku nggih. Salat id ora tau salat ora tau atus kok salat id teng ngarep dhewe malah. Nah ini kan akhirnya malah terjadi wong junub mlebu masjid. Ayo, ini kan yang pas kok. Tapi kalau orang di kitab ora enak. Loh, jadi realitas saya itu sholatnya setahun pindu Idul Adha kali Idul Fitri toh. Pun lek wong wedok wong wandu jamaah di omah lebih utama karena hadis la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khairul lahun. Ojo kok cegah bojo-bojomu wong wedok-wedok teko nang masjid. Tapi di omah luwih apik. Tapi coba cegah teko nang masjid. Berarti teko nang masjid niku makruh kalau memang wadon sih punya aksi, punya action, sih punya gaya, sih
apalagi menggunakan perhiasan wangi-wangi ngoten. Marakaken yo mbuh marakaken apa iki. Nah, lek sing wis tuwek-tuwek nu yo apik ae nang masjid. Tapi ya kita jangan radikal ke sana. Perlu kita pertimbangkan. Wong sholat di masjid dipermasalahno krono hadis. Metu gak dipermasalahno. Budal karo calana gak dipermasalahno. Yo sing apik nang masjid daripada gak di masjid yo fitnah. Sing ana salate sing apik ngoten lho. Lah gak saiki gak di masjid ning omah yo fitnah yo kumpul karo gak. Apalagi di rumah gak sholat jamaah. Ya sapi di masjid. Padahal hadis ratam nang imnisa'akum al-masajid lailah. Ana ne Kanjeng Nabi dawuh aja kok cegal lek bojo-bojomu lek teko nang masjid waktu bengi. Kenapa kok dibatasi dengan malam? Karena zaman dulu niku lek bengi niku wong kafir padha turu. Sing gak ganggu. Aman wong wedok metu lek bengi. Tapi lek awan malah gak aman. Mergo wong kafir niku padha melek kabeh. Beda kalau teng daerah kita. Lek bengi kakean wewe gombel. Lek awan ya senajan akeh rada sungkan, ngoten lho niki. Karena daerahé pun beda. Dan wong kafir niku lek ero wong salat niku ngolok-olokno. Lek bengi turu kabeh mulani salat niku lek malam kesunatan dibanterno, lek awan ora oleh dibanter, gak sunat banterno. Khilaful aula gak utama. Kenapa? Karena lek awan niku mereka krungu terus ngelok-ngelokno Quran. Karena itu kalau kita melakukan kebaikan yang sehingga mengakibatkan hal yang baik dilecehkan, kita nggak usah melakukan dalam rangka menjaga kebaikan biar tidak dilecehkan. Kita menggunakan atribut Islam, la ilaha illallah, yang sehingga mengakibatkan kalimat la ilaha illallah dilecehkan kau oleh. Lalu ora usah pakai bahasa-bahasa Islami yang mengakibatkan Islam dibenturkan, diolok-olok. Jadi kita ingat, karena Kanjeng Nabi melarang sholat dikeraskan di waktu siang. Padahal itu kebaikan. Ini bagus, perintah itu siapa? Baca Quran. Iya, tapi kalau kamu membaca itu akan dilecehkan orang. Sing dilecehkan bukan kamunya, tapi Qurannya dilecehkan. Maka menjaga biar Quran tidak dilecehkan, ini kita gak usah kita keraskan semacam itu. Kita membela Allah bukan dengan bendera la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Bela Quran cukup dengan kita ngulang Al-Quran yang kita cilik-cilik itu bela Quran. Orang itu bela Quran kumpul tapi orang tahu ngaji apa ini. Ini sih terjadi di masyarakat kita itu ya boten. Cobalah kita, kenapa sampai Kanjeng Nabi Gusti Allah dawuhaken la tasubul ladzina yaquluna min dunillah fa yasubullah wa bighairi ilmin. Jangan menyalahkan, jangan memaki-maki orang yang menyembah kepada selain Allah. Jelas itu salah kok. Kenapa gak boleh? Karena fa yasubullah wa bighairi ilmin mengakibatkan mereka akan memaki-maki kepada Allah tanpa didasari ilmu. Tuh, niku. Ini penting, itu politik, ini hukum politik. Makanya dalam Jawa ini gak oleh
kita ngutik-ngutik urusan ras, urusan budaya, kok sabar tenanan. Kenapa diutik teng mriki bledosi ten lho urusan kayak provokasi terjadi ten Surabaya, ten Malang, nah yo Papua ini kan nih. Terus akhirnya wong Malang itu budaya gak sabar. Lalu wong Papua di lolokno diusir. Apa yang terjadi? Loh, kita merawat, kita menghormati di sini bukan karena menghormati, tapi untuk menyelamatkan masyarakat kita di sana. Berani gitu. Seperti kita dekat dengan si A. Lu si A itu benar? Tidak, walaupun toh gak benar, tapi orang usah kamu uya-uya, jangan nih gak usah diapa apa. Mulai ketika penyerangan si A di Sampang, di Madura, terus lapor nang ya Maisal, malah duka Maisal, gak usah kalau mencari. Kenapa? Loh, si A diutik teng mriki, masyarakat kita, warga kita teng Iran dihabiskan. Warga kita di sana, pelajar di sana itu lebih 5.000 Pak. Loh, niki lho, nih kerukunan gini. Ojo, ini kok bisa dia loh, saya ini, tapi dia punya keluarga loh. Punya warga. Coba lah ini pikirannya sumbu cendek itu gampang gak pergi menghitungkan plak. Lalu di Sumet dan Ngriki ini bledosi dan daerah liya itu. Nah, sekarang Malang kan, kasus Malang itu padahal ya masalah sepele kan itu ini. Akhirnya orang-orang kita di sana kemudian omai diobomi, omai di alasannya mereka orang Papua di sana dihina. Saya punya harga diri, saya harus dengar sing ngamuk itu duduk sini kono itu. Niki lho angel, dia coba gampang belak-belak. Niki ngoten. Masya Allah, Rasulullah politiknya luar biasa. Lajeng bagi wong wedok lek emas teko nang masjid tanpa mendapat izinnya wali utawa tetep lek sing dibojo tanpa izin suami dak oleh Pak, haram. Tapi suami ojo sampai menging ngoten lho. Suami jangan sampai menging, tapi umpama menging melarang istri harus tunduk. Kenapa? Manut suami hukumnya wajib, tapi jamaah hukumnya mboten wajib. Lalu ditanya, kewajiban sang istri mengikuti perintah suami di dalam masalah apa? Gini ku yang bisa mengganggu urusan tamatuk. Apa tamatuk? Istimta. Urusan biologi. Lek sing tidak urusan itu tidak boleh. Lah ini gak oleh metu kena ganggu sewaktu nanti sinyalnya datang gak bisa dipakai kan enggak? Kan sewaktu niku sinyalnya pas tekok lah bingung niku sampai ngene. Pemana wae iki rada kantor rada gedhe ngoten niku ngene. Lho niku. Lek gak metu misale semedok online, bisnis online. Gak oleh dipengi. Oh gak metu artinya gak mengganggu urusan istimta peranjangan. Wong wedok kan medhepno wedan gak wajib.
Ongkon umbah-umbah gak wajib gelem. Kon ateng gak wajib gelem karena tidak urusan itu. Sing manut hanya urusan itu dah. Ya bener lho. Saya paham. Lek kalih metu, wajib karena niku metu niku akan mengganggu niku urusan ini. Mungkin aku nopo lagi niku mang ketika sinyal teko niku suwaya-waya. Mereka lek gak teko yo pakai betul saged konek. Nek ada sinyal ya. Loh. Apa mana sih guys? HP ini pun foto. Lemot katanya kamu harus masih di sandingi anten barang mangkara konek. Kau wis kadung HP jadul kayak. Masya Allah.